seluruh bumi, suci dan benar selamanya. Firman-Nya bersinar, terang dari surga, hanya Dia berikan untukmu. Ikutlah kami menjadi saksi, mari berkelana kita bersama, firman-Nya hidup selamanya. Halo adik-adik, selamat sore semua. Apa kabar? Shalom. Pasti pada kangen ya, udah lama gak ketemu. Ayo ngaku. Biar kita cuman sekarang bisa ibadah online di rumah masing-masing, tapi pada semangat ya. Yuk yang masih malas-malasan, yang masih baring-baring, pada bangun yuk biar kita semangat memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai Sabtu Ceria pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Yuk pada lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan atas firman pada kami pada hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulaikan Sabtu Ceria kami pada hari ini, kiranya Engkau pimpin sertai kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah ini Tuhan. Biarlah dimanapun kami sekarang berada Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum kita mulai Sabtu Ceria pada hari ini, mari kita menyanyi satu lagu, Setinggi-tingginya Langit. Pada pakai gerakan ya, biar semangat. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tinggi kasih Yesusku, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk sekali lagi yuk, biar semangat. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Indah-indah langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Masih pada semangat kan adik-adik? Mari kita angkat satu pujian, lagu Jangan Lelah. Jangan lelah, bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatkan, yang menyembuhkan. Bekerja bersama Tuhan.
menyanyi puji-pujian untuk memuji memuliakan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian firman Tuhan di kita. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, lakukan satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas perhatian pada kami. Ya tadi Tuhan kami bisa memuji namamu melalui puji-pujian kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami dimanapun kami pergi dan berada. Berkatilah Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apapun yang Dia sampaikan bisa sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sore adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Tante harap adik-adik semua dalam kondisi yang baik, yang sehat. Walaupun saat ini harus belajar dari rumah, tapi tidak mengurangi semangat belajar adik-adik untuk tetap belajar ya, seperti waktu di kelas ya. Baik, sore ini sebelum Tante mulaikan ibadah kita atau cerita firman Tuhan pada sore hari ini, Tante ingin absen dulu ya. Mulai dari Flat, Bella, Emma, Anel, Amel, apa kabar? Juga Niko dan Yola, sehat semua kan? Nael, Fael, apa kabar? Orkin dan Karen, sehat kan? Puji Tuhan. Fasya dan Malika, apa kabar sayang? Sehat-sehat kan? Kita harap juga sehat. Dan juga ini Grace dan Adele, juga Lulu dan Ocha, sehat semua ya. Tante harap adik-adik semua dalam kondisi sehat, menjaga diri dengan selalu mencuci tangan ya. Juga kalau harus keluar harus pakai masker biar kita selalu sehat dengan menjaga diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Baik, sore hari ini adik-adik Tante ingin bercerita tentang Uria. Jadi cerita firman Tuhan kita pada hari ini terambil di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 dengan judul Daud dan Bathsheba. Tapi sebenarnya bukan mau menceritakan Daud dan Bathsheba-nya, tetapi di dalam cerita ini ada seorang bernama Uria. Uria itu adalah prajurit perang di dalam bala tentara Raja Daud pada saat itu. Jadi Uria ini
walaupun bukan orang Israel asli, tapi dia berperang menjadi salah satu prajurit dari Raja Daud yang setia dan berperang untuk bangsa Israel. Bahkan dia sampai mati di medan perang. Jadi Uria ini walaupun orang biasa yang bukan orang Israel asli, tapi dia mempunyai karakter dan juga menjadi teladan sebagai prajurit sejati. Kalau boleh dikatakan dia menjadi pahlawan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik berbicara tentang pahlawan atau orang yang menjadi panutan, kadang Bapak adik-adik, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memuliakan namanya. Nah, terkadang banyak orang Kristen, bahkan anak-anak Tuhan yang merasa tidak layak ya, mustahil dipakai Tuhan, karena mereka berpikir bahwa orang-orang hebat itu dipakai Tuhan karena dengan mereka mempunyai latar belakang yang bagus, mereka berasal dari keluarga yang kaya raya, atau mungkin mereka orang-orang hebat. Tetapi kenyataannya tidak demikian ya adik-adik ya. Tuhan tidak memandang latar belakang seseorang, karena bagi Tuhan latar belakang seseorang itu tidak penting. Yang penting Tuhan melihat hatinya dan hati kita juga adik-adik ya. Jadi di dalam Alkitab diceritakan banyak tokoh ya, tokoh-tokoh orang-orang hebat yang menjadi andalan di dalam Alkitab. Tetapi mereka sebenarnya orang-orang biasa, orang-orang yang bahkan sangat sederhana, bahkan punya latar belakang yang bermacam-macam. Bahkan ada yang berawal dari latar belakang seorang pembunuh, tetapi Tuhan melihat jauh ke depan. Tuhan melihat potensi dari tokoh-tokoh Alkitab ini yang akan Tante ceritakan sebagai contoh, bahwa tokoh dalam Alkitab ini Tuhan memakai mereka karena Tuhan melihat potensi dan hatinya mereka. Baik adik-adik, contoh orang-orang biasa yang Tuhan pakai menjadi hebat, menjadi panglima, bahkan menjadi raja, menjadi rasul yang hebat. Mereka berasal dari orang-orang yang biasa sebelumnya ya. Nah, contoh yang orang biasa yang pertama adalah Gideon. Adik-adik, apa namanya? Gideon ya. Jadi Gideon ini dia berasal dari Bani Manasye, seorang petani yang sangat-sangat pemalu ya. Dia katakan bahwa ketika Tuhan, jadi cerita tentang Gideon ini asal mulanya. Jadi pada saat itu adik-adik, bangsa Israel sudah tidak lagi mendengarkan Tuhan, tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan penyembahan berhala. Akhirnya Tuhan membiarkan orang Israel pada zaman itu diserang oleh orang Amalek dan orang Midian ya. Jadi orang Midian menjajah mereka, menindas mereka. Akhirnya orang Israel itu karena sudah tertindas demikian parahnya, akhirnya mereka menangis lagi, meminta pertolongan Tuhan. Nah, untuk membantu orang Israel pada zaman itu, Tuhan memanggil Gideon ini. Jadi Tuhan memanggil Gideon, memakai Gideon untuk membantu orang Israel. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa Gideon ini dia katakan bahwa kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di dalam kaum keluargaku. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Gideon dan akan memampukannya. Terlihat benar Tuhan menyertai Gideon. Dengan hanya 300 prajurit yang dibawa Gideon, dia sanggup mengalahkan bangsa Midian dan juga Amalek, sehingga bangsa Israel boleh menang. Dan selama kepemimpinan dari Gideon menjadi hakim atas bangsa Israel,
selama 40 tahun bangsa Israel hidup di dalam ketenangan. Jadi adik-adik perlu kita melihat contoh dan teladan dari Gideon ini, bahwa sifatnya yang baik adalah Gideon ini seorang yang taat, ya. Dia selalu membawa kemenangan bagi bangsa Israel pada zamannya dia, ya. Jadi tercatat juga bahwa Gideon ini adalah seorang pahlawan yang Tuhan pakai untuk membantu bangsa Israel mengalahkan orang Amalek dan orang Gideon. Jadi sifat dari Gideon ini adalah dia sangat taat dan sangat menyerah, sangat percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti memampukannya. Adik-adik belajar dari Gideon, adik-adik dan kita semua perlu mencontoh teladan dari Gideon untuk menjadi taat. Banyak orang yang pintar tapi dia nggak taat, itu juga nggak bagus. Banyak orang hebat sekali ya, tapi dia nggak taat, itu juga tidak bagus. Karena itu adik-adik belajarlah dari Gideon ini, bahwa Gideon adalah seorang yang taat, yang dengar-dengaran akan perintah dari Tuhan. Oke, contoh orang biasa yang kedua yang Tuhan pakai untuk membantu pelayanan di muka bumi ini adalah Daud. Adik-adik tahu Daud yang kemudian menjadi raja. Sebelumnya dia menjadi raja, sebelum diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, dia dan berkuasa atas bangsa Israel selama kurang 40 tahun. Si Raja Daud ini, Daud yang muda ini adalah seorang anak muda bungsu dari 8 bersaudara. Dan dikatakan pekerjaan Daud pada saat itu adalah menggembalakan beberapa ekor kambing domba dari orang tuanya. Adik-adik, kalau beberapa ekor tuh kira-kira berapa? 2 atau 3 ya? Paling banyak 5. Ya, taruhlah 5 ekor kambing domba. Itulah yang dipelihara oleh, yang dijaga, yang digembalakan oleh Daud pada saat itu. Nah, Daud ini juga menjadi pahlawan pada saat dia melawan Goliat. Adik-adik masih ingat cerita Daud melawan Goliat dengan hanya bekal batu kali dan katepel? Goliat yang begitu besar akhirnya mati karena melawan Daud. Jadi diceritakan di dalam Alkitab bahwa Daud itu sebagai orang yang paling terkenal. Daud juga orang yang paling dikasihi Allah pada waktu itu. Dan Daud menulis hampir sebagian besar dari kitab Mazmur. Daud juga suka bermain musik. Daud itu seorang yang kita tahu dia adalah seorang yang sangat lemah lembut, pemaaf, dan Daud itu menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat sifat yang baik dari Daud itu adalah sangat bijaksana. Dia juga murah hati. Daud juga pemaaf. Maksud pemaaf ini kita melihat waktu Raja Saul mengejar-ngejar Daud dan hampir membunuh Daud, tapi ketika Daud menjadi raja, Daud tidak memarahi keluarganya, tapi Daud justru memberikan keluarga Saul tempat yang baik. Jadi Daud itu sangat pemaaf. Adik-adik juga harus belajar dari Daud ini ya, mempunyai sifat yang pemaaf. Jangan suka mendendam ya adik-adik ya. Kalau ada orang yang bersalah kepada adik-adik, jangan marah, jangan dendam. Pokoknya sampai 7 turunan saya nggak akan maafkan. Nggak ya, nggak boleh. Anak Tuhan, anak-anak sekolah Sabtu ceria, pelangi kasih, nggak ada yang pendendam ya. Karena menjadi pendendam itu tidak baik. Kita belajar dari Raja Daud yang walaupun menjadi raja yang memerintah bangsa Israel ya selama 40 tahun, tetapi dia juga seorang yang pemaaf. Dia orang yang bijaksana dan Tuhan paling mengasihi Raja Daud ini ya. Orang ketiga yang Tuhan pakai dengan luar biasa adalah Musa. Musa adalah orang biasa awalnya,
saat Musa lahir waktu itu, cerita ini bahwa ketika Musa lahir, ada perintah dari Raja Firaun untuk membunuh setiap anak-anak yang lahir dari perempuan-perempuan atau wanita-wanita bangsa Israel. Karena kekhawatiran dari Firaun bahwa bangsa Israel semakin hari semakin banyak, populasi mereka semakin banyak, dan dia takut bangsa Israel akan menguasai orang-orang Mesir. Oleh sebab itu, Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap anak-anak yang dilahirkan oleh wanita-wanita atau perempuan-perempuan Israel pada waktu itu. Nah, ketika Musa lahir, kakaknya Musa yaitu Miriam menyembunyikan Musa di tepi sungai Nil. Kita tahu ceritanya, adik-adik kan masih ingat? Akhirnya Musa ditemukan oleh anak dari Raja Firaun, dan Musa tinggal bersama putri Firaun itu selama 40 tahun. Ketika Musa dipilih Allah, adik-adik ya, Musa sebenarnya sedang dalam pelarian karena membunuh orang Mesir. Jadi ceritanya saat itu orang Mesir sedang berkelahi dengan seorang Israel, dan Musa membela orang Israel, tapi justru membunuh orang Israel dan membunuh orang Mesir ini, tetapi justru Musa yang disalahkan lagi kemudian karena membunuh orang Mesir itu. Karena takut, Musa akhirnya lari ke Midian. Dia tinggal di sana, dan selama 40 tahun dalam pelariannya Musa tinggal di Midian dan menjadi gembala ternak di padang gurun. Dan ketika Tuhan memilihnya untuk kembali ke Mesir, Musa katakan bahwa Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, aku ini berat mulut dan lidah. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut, karena aku akan menyertai engkau. Jadi adik-adik, selama 40 tahun Musa ini lucu. Kalau tante bilang 40 tahun besar di Mesir, 40 tahun juga menjadi orang asing di Midian, menjadi gembala ternak di padang gurun, dan 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel dari perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, selama 40 tahun ya. Jadi lewat kepemimpinan Musa, bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan ya. Sifat Musa yang luar biasa adik-adik yang patut kita contohi, yaitu Musa seorang yang percaya kepada Allah. Musa juga setia, Musa juga sangat mengandalkan Tuhan. Musa seorang yang rendah hati, dan Musa juga lemah lembut. Dikatakan di dalam Alkitab, tidak ada orang yang sangat lemah lembut selain seperti Musa ini ya. Jadi adik-adik juga perlu mencontoh sifat-sifat baik dari Musa ini. Masih ingat tadi sebelum tante lanjut ke tokoh yang keempat? Yang pertama siapa tadi? Nail, masih ingat? Ya, betul. Jadi yang pertama Gideon, yang kedua Daud, dan yang ketiga Musa. Oke, pinter. Berarti memperhatikan semuanya ya. Nah, orang biasa, orang keempat yang Tuhan pakai, kalau mau dibilang orang keempat ini punya latar belakang yang kalau tante bilang jahat ya, karena orang ini dulu adalah tugasnya menganiaya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Jadi namanya Saulus. Saulus sebelum menjadi Paulus, dia adalah orang yang sangat membenci anak-anak Tuhan. Jadi tugasnya, kalau ada anak-anak Tuhan, dia datang, menangkap, menjebloskannya ke penjara, bahkan menganiaya dan bahkan membunuh orang Kristen pada saat itu. Tetapi yang luar biasa, Tuhan mau pakai Saulus ini ya adik-adik. Jadi suatu hari dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, Tuhan menangkap Saulus, dan saat itu Saulus ini menjadi buta, dan dia
ketika dia sembuh, dia menjadi bertobat dan memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Saulus ini atau Paulus ini dikatakan sebagai bapa penginjil. Kita tahu cerita dari Paulus ini, dia pergi kemana-mana dari satu kota kepada kota yang lain untuk memberitakan kabar keselamatan, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Karena itu Paulus tetap gigih, walaupun dia banyak ditentang, tetapi dia tetap gigih untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa, untuk mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Nah, sifat Paulus yang sangat luar biasa adalah Paulus ini seorang yang sangat rendah hati. Paulus punya integritas yang baik. Paulus juga punya kepemimpinan, jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Adik-adik perlu mencontoh ya sifat dari Paulus ini, yaitu rendah hati. Kita jangan sombong ya, karena sombong itu tidak baik, malah kita tidak akan banyak teman. Orang gak mau berteman dengan orang yang sombong, benar kan? Oke, jadi perlu mencontoh ya adik-adik sifat dari Paulus ini. Dia mempunyai sifat yang rendah hati. Baik, tokoh yang selanjutnya yaitu Yusuf. Yusuf sebelum menjadi orang terkenal di Mesir, kita tahu ceritanya, Yusuf ini mempunyai saudara 12, mereka bersaudara 12, bapaknya Yakub. Nah, saudara-saudaranya sangat membenci ya Yusuf, sangat membenci Yusuf karena Yusuf ini sangat dikasihi oleh bapaknya, sehingga saudara-saudaranya itu suatu hari sangat ingin membunuh Yusuf. Suatu kali Yusuf diberi tugas oleh bapaknya Yakub untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya begitu melihat Yusuf, mereka melemparkan Yusuf ke sumur. Bahkan kemudian mereka berubah pikiran dan menjual Yusuf ini ke seorang pedagang orang Ismail yang lewat pada saat itu. Mereka menjual Yusuf dan Yusuf dibawalah oleh pedagang ini ke Mesir. Di Mesir Yusuf ini bekerja di rumah seorang yang bernama Potifar, dan oleh satu dan lain hal Yusuf ini dipenjara. Tetapi Tuhan melihat hati dari Yusuf ini, sehingga Tuhan mempromosikan Yusuf, sehingga saat itu Yusuf menjadi orang hebat di Mesir. Dikatakan di Alkitab, Yusuf menjadi perdana menteri atau orang kedua setelah Firaun memerintah di tanah Mesir. Yusuf juga menjadi berkat bagi orang Mesir saat kelaparan yang begitu dahsyat melanda bangsa Mesir. Bahkan lewat Musa, orang tua atau bapak dan saudara-saudara Yusuf bisa diselamatkan. Dan waktu kelaparan semakin dahsyat, Yusuf meminta keluarganya, bapaknya, untuk tinggal di Mesir. Dan kita tahu mereka tinggal di suatu tempat di Mesir, di tanah Gosem. Dan selama bertahun-tahun mereka tinggal di Mesir. Dan selama kepemimpinan dari Yusuf, orang Israel tinggal dan hidup makmur bersama orang Mesir. Jadi Yusuf ini ketika menjadi perdana menteri, dia menjadi orang yang luar biasa. Walaupun secara daging, secara fisik dia menjadi orang yang hebat, tetapi dia seorang yang pemaaf. Terbukti waktu saudara-saudaranya yang sudah menjual dia, bahkan melemparkannya ke dalam sumur, tetapi Yusuf tidak ada niat untuk membalas dendam terhadap saudaranya. Bahkan Yusuf ini mengatakan bahwa Tuhan, dengan semuanya itu Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat, menjadi penolong bagi saudara-saudara dan orang tuanya, ya. Dan kita melihat sifat Yusuf yang baik adalah Yusuf itu orang yang takut akan Tuhan. Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Yusuf juga seorang yang sangat pemaaf. Dia juga lemah lembut. Karena itu adik-adik, mari kita mencontoh kehidupan dari Yusuf ini ya. Jangan suka mendendam. Kalau ada orang yang jahat kepada adik-adik, baik di sekolah,
di lingkungan yang ngebully adik-adik, jangan dibalas dendam lagi ya, jangan balas mukul atau memarahi mereka, tapi memaafkan mereka. Karena sebagai anak Tuhan, ketika kita memaafkan mereka, orang-orang itu juga wah luar biasa ya, anak-anak Sabtu Ceria itu punya sifat yang sangat pemaaf. Mereka tidak dendam, tidak suka balas dendam terhadap orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada mereka ya. Jadi adik-adik perlu mencontoh kehidupan dari Yusuf ini ya. Dan orang yang lain yang menjadi orang biasa, yang menjadi luar biasa karena dipakai Tuhan adalah Yeremia. Kita tahu Yeremia menjadi nabi yang besar, tetapi saat dipanggil oleh Allah, Yeremia itu juga beralasan. Dia katakan bahwa dia masih sangat muda, selalu tidak pandai bicara, tetapi Tuhan katakan jangan takut ya. Dari contoh-contoh yang tadi sudah kita dengar, kita sudah dengar ceritanya bahwa mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang yang pemalu, orang-orang yang punya latar belakang yang tidak baik ya, tapi Tuhan memakai mereka untuk menjadi orang-orang luar biasa. Dan kita melihat tadi contoh 6 orang yang Tuhan pakai luar biasa. Jadi adik-adik, panggilan Tuhan tidak hanya berlaku bagi mereka saja pada zaman Alkitab, Perjanjian Lama, tapi sampai sekarang pun ya masih berlaku. Sampai hari ini Allah masih memakai orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaannya, dan Allah menjanjikan jaminan kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita di dalam tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Yakin dan percaya, apapun cita-cita adik-adik, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Seperti janji Tuhan bagi beberapa tokoh yang tadi kita dengar, bahwa walaupun mereka orang-orang yang biasa, dengan latar belakang yang biasa, tapi Tuhan memakai mereka untuk menjadi orang-orang yang hebat. Siapa tahu adik-adik, ada di antara adik-adik ini 10 atau 20 tahun yang akan datang menjadi presiden ya. Nggak ada yang mustahil kan. Ada yang menjadi menteri, amin. Ada yang menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, menjadi dokter yang hebat, menjadi pengajar, bahkan menjadi pendeta yang luar biasa Tuhan pakai ya. Jadi apapun cita-cita adik-adik, jangan saya mau orang biasa. Enggak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik sudah dengarkan cerita tadi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup lakukan segala hal, segala perkara yang luar biasa bagi kita, asalkan adik-adik punya sifat yang baik, sudah setia, sudah belajar, sudah mengandalkan Tuhan. Seperti contoh dari tokoh-tokoh yang tadi sudah kita dengar, mereka mempunyai sifat yang baik, orang yang taat, yang dengar-dengaran, yang mengandalkan Tuhan, yang mempunyai sifat pemaaf, mempunyai integritas yang luar biasa, mempunyai jiwa kepemimpinan, orang yang lemah lembut. Karena itu adik-adik, mari mencontoh tokoh-tokoh Alkitab ini ya. Oke, itu saja 6 tokoh. Jadi yang pertama siapa tadi? Gideon. Kedua Daud. Ketiga Musa. Keempat Paulus. Kelima Yusuf. Dan yang keenam Yeremia. Mereka orang-orang yang orang-orang biasa yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan Tante yakin dan percaya adik-adik juga akan dipakai Tuhan luar biasa di bidangnya masing-masing ya. Oke, sebelum Tante akhiri, nanti akan ada pertanyaan. Jadi adik-adik perhatikan baik-baik, jawab pertanyaan itu ya. Oke, sebelum mengakhiri cerita firman Tuhan pada sore hari ini, Tante mengajak kita semua berdoa. Lipat tangan, tutup matanya ya. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, di mana kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka orang-orang biasa, orang-orang yang lugu, orang-orang yang pemalu, bahkan orang-orang yang punya latar belakang yang tidak baik. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat latar belakang, karena Tuhan melihat hati mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga melihat hati dari anak-anak Sabtu Ceria hari ini. Tuhan
akan memakai mereka, membuat masa depan mereka menjadi masa depan yang luar biasa. Dan kami yakin dan percaya anak-anak Sabtu Ceria ini mereka menjadi orang-orang yang hebat di bidangnya, karena mereka adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, anak-anak yang punya sifat pemaaf, anak-anak yang lemah lembut, anak-anak yang punya integritas yang baik. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk mereka, pakai persekolahan mereka mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan selanjutnya perguruan tinggi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Pakai mereka di dalam persekolahannya agar mereka boleh dapat melalui persekolahan ini dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik. Memberkati orang tua mereka, apapun pekerjaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati mereka agar orang tua mereka dipakai luar biasa juga untuk memberkati anak-anak ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami guru-guru Sabtu Ceria. Tuhan, mari Tuhan pakai kami, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat menyampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak Sabtu Ceria ini. Karena kami yakin dan percaya firman Tuhan yang kami sudah sampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi remah, boleh menjadi pegangan bagi anak-anak ini untuk melangkah di kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mohon ampun atas kesalahan dosa kami, dan kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan Sabtu Ceria pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa sampai jumpa minggu depan.